Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Bahkan syafaatnya Quran itu bedanya dengan syafaatnya Nabi adalah syafaatul Quran ini menghalau atau menghadang orang biar gak sampai kena azab. Tapi kalau syafaatnya selain Quran itu yang sudah kena azab diambil dari azab itu. Tentu masyhur sekali ya, di antara yang difahami semua ulama bahwa Quran itu bisa mensyafaati ya. Masyhur sekali bahwa Quran itu bisa apa? Mensyafaati. Bahkan syafaatnya Quran itu bedanya dengan syafaatnya Nabi adalah syafaatul Quran ini menghalau atau menghadang orang biar gak sampai kena azab. Tapi kalau syafaatnya selain Quran itu yang sudah kena azab diambil dari azab itu. Nah, dalu niki kula kepengin matur teng jenengan sedanten karena niki lami sekali saya kaji bahwa malaikat, nggih malaikat sinten mawon itu juga kena konstitusi aturan fikih. Jadi kalau kita sebagai manusia wajib menghormati orang hafal Quran, enggak boleh nyadui wong hafal Quran, enggak boleh ngidoni wong hafal Quran, maka malaikat juga kena aturan yang sama. Karena dia, malaikat ini termasuk makhluk yang mukallaf, makhluk yang kena tatanan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh surat Tabarok disebut Al-Munjiyah, Al-Waqiyah. Surat yang bisa menyelamatkan yang hafal dari siksa kubur. Pokoknya singkat cerita, ada orang itu fasik, mungkin ya layak disiksa. Pas sampai disiksa malaikat, surat Tabarok muncul menjelma sebagai seseorang. Kalau kamu menyiksa orang ini berarti nyiksa saya. Terus kata malaikat, anti min kalamillah, ya rujuknya memang perempuan karena surah itu dari muannas karena ada taknya. Anti min kalamillah, kamu ini termasuk kalamullah. Wa ana akrahu musa'ataki, tentu aku enggak berani menyiksa kamu. Ya terus berdebat kata malaikat, ini orang enggak benar, ini orang fasik, saya harus mukuli dia. Kata surat Tabarok, sak fasik-fasike aku iku ning atine. Kena nyiksa dekne nyiksa aku. Wahnya debat karena enggak ada mahkamah konstitusi. Terus walhasil terus malaikat bilang gini, ya sudah kita lapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Lapor, akhirnya surat Tabarok ini cerita ke Allah, ya Allah, ini orang setiap kali datang ke saya dari sekian surat-surat yang ada di Quran, orang ini milih saya. Yang dipelajari ya saya, yang dihafalkan juga saya. Ini kata surat Tabarok kepada Allah. Jika orang ini hafal saya tidak ngefek ke dia untuk tidak disiksa, maka mendingan saya tidak termasuk kitabika, saya tidak termasuk Quran saja. Wong jadi Quran ora iso nyafaati. Terus kata Allah, lho kowe kok emosi kata Allah. Ya harus emosi dong Gusti. Masa wis dadi Quran kok gak iso nyafaati sing hafal. Terus kata Allah, wis pek aman. Makanya terus banyak orang ngapalkan surat Tabarok. Ya ini sekaligus ijazah nih. Untuk meradam kemarahan malaikat niku apal surat Tabarok. Syukur-syukur apal 114 surat. Oh niku malaikat sinten mawon pun kena. Cukup apal Tabarok. Sehingga adatnya orang-orang Jawa selain apal Yasin itu apal Tabarok. Nah, saya itu lama sekali mempelajari bab ini. Ternyata di antara pokoknya itu satu, karena malaikat itu kena aturan fikih. Nggih imut nggih, malaikat itu juga kena aturan fikih. Jika orang hafal Quran itu haram disadui, kita haram menghinakan, maka malaikat juga kena aturan tidak boleh menghinakan orang yang hafal Quran. Dan alhamdulillah di banyak surahul hadis, hafal Quran itu maknanya tidak harus hafal semuanya. Orang boleh hanya hafal Tabarok, boleh hanya hafal Waqiah. Itu kalau kamu hafal betul, surat ini juga bisa berdiri sendiri mensyafaati Anda. Kayak ini surat Tabarok, beliau matur kepada Allah Subhanahu wa taala. Redaksinya gini, inna fulanan amida ilayya min baini kitabika fata'allamani wa ta'alani. Jadi dari sekian surat yang ada di Quran, orang ini selalu milih saya ya Allah.
Jadi gampangannya surat Tabarok, wong saya diprioritaskan orang ini kok saya dingin-dingin saja ketika mau jenengan siksa, ini enggak fair. Apa gunanya saya sebagai kalamullah, sebagai kalamuka ya Allah kemudian tidak ngefek kepada orang ini. Akhirnya walhasil sama Allah surat Tabarok diberi hak syafaat. Makanya akhirnya semua ulama ijma yang bisa mensyafaati itu adalah satu Quran, dua Rasulullah SAW, ketiga orang-orang soleh dan seterusnya. Tapi yang penting dari ngaji ini adalah bahwa malaikat itu kena konstitusi. Makanya saya punya ijazah untuk jenengan. Malaikat itu bisa diteror, sampean tenang saja. Malaikat itu bisa diteror, bisa dibully. Masyhur itu di cerita Nurul Dhulam, karangannya Senawawi. Sayyidina Ali yang mbahnya Habib Ali ini, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya jadi Rasulullah kita tahu punya menantu yang top alim alamah namanya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu yang menuso. Jadi dekne ku iseng kepengin roh Umar ku wedi. Mergo mangkel. Wong kok ning donya anggere wong tau disentak iku kepengin roh Umar disentak. Wong sak urip-uripe nyentak wong. Walhasil Sayyidina Ali ketika Umar wafat, beliau berdoa, ya Allah saya beri kasaf supaya ngerti Umar sing mletene ngono anggere wong disentaki wani gak nyentak mungkar nakir. Mau itu tok tujuannya. Nah, karena Sayyidina Ali itu orang yang luar biasa, walhasil dituruti mbek pangeran kasaf. Wasop melihat mungkar nakir datang itu matanya kalkidril ghali kayak apa panci yang menganga. Oh seru. Umar baru bangun dari kubur. Sayyidina Ali sebenarnya ingin melihat kalahnya Umar sebetulnya. Niatnya itu ingin melihat kalahnya Umar. Ternyata Umar tersinggung, langsung berdiri. Hei malaikat, kamu itu harus punya akhlak. Kamu tahu saya siapa? Saya ini temannya kekasihnya Allah. Yang diandalkan temannya bukan dia. Jadi boleh lah neror malaikat itu boleh. Kamu tahu saya ini siapa? Saya ini temannya kekasihnya Tuhan, kekasihnya Allah. Ya ke sapa? Kancane Nabi Muhammad. Itu panik mungkar nakir. Panik terus matur Allah, ya Allah ini ada orang yang saya teror malah saya diteror. Siapa dia? Umar, temannya kekasihmu. Kata Allah, yo kowe iku yo sing diakhlak sithik, mosok ambek kancane Nabi gitu. Semenjak itu terus sopan jawab mungkar nakir. Tapi Sayyidina Ali gagal ngelihat Umar kalah. Padahal cita-citanya kepira Umar itu sekali-kali kalah. Jadi ada sekian cara untuk apa ya, kalau dibahasakan untuk meredam malaikat. Masyhur ada ulama alim alamah pekerjaannya mengajar tauhid. Ngajar tauhid lah, mungkin tauhid primbon sampai tauhid apa. Ketika meninggal sama malaikat masih ditanya marbuka, manabuka dan seterusnya. Imam Malik datang, "Hei malaikat, ini guru tauhid, saurip-uripe mulang tauhid, kowe ora tau mulang kok takok sing tukang mulang. Sing sopan." Ya sudah enggak usah tanya. Jadi cerita seperti ini mungkin orang lain boleh enggak percaya, tapi itu mudawwan, dibukukan di beberapa kitab dan saya percaya itu karena secara umum kaidahnya adalah ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzan. Tetap lahumul busyra fil hayati dunya fil akhir. Artinya kalau wali itu ngalami ketakutan ketemu mungkar nakir berarti dia tidak punya busra fil akhirah. Padahal para wali ini dijamin punya busra, mendapatkan gembira di dunia juga mendapatkan gembira di akhirat. Artinya kalau para wali ngalami ditanya mungkar nakir terus takut, apa mana mbok bayangno kepuyah-puyah, wah itu lahumul busra. Jadi makanya zaman nanti kalau ditanya mungkar nakir, marbuka, saya guru tauhid. Ngajar di Qudsiyah kelas 6. Wah, harus jelas. Saya kalau ditanya juga gitu, saya guru Minhajul Abidin, ngajar di Habib Ali, Minhajul Thalibin, harus jelas. Kalau Pak Najib lebih gampang, ketua menoro, lebih gampang lagi. Enggak apa-apa. Kalau karena malaikat itu ternyata mukallaf itu kena aturan hukum, enggak boleh dia selonang-selonong, kena aturan hukum. Makanya fa inna Allah ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'an. Allah tidak akan menyiksa hati yang ada di Quran. Kalau orang hafal Quran sampai mati, artinya dia membawa Quran. Dan artinya apa? Malaikat kena aturan tidak boleh melecehkan orang yang membawa Al-Quran. Sehingga surat Tabarok enggak terima. Ini orang ini hafal saya. Kalau kamu mukulin dia kena saya. Tapi ini orang fasik. Tapi saya di situ. Kalau mukuli dia kena saya. Akhirnya kompromi terus konsultasi bi Allah. Akhirnya dibenarkan surat Tabarok. Ya, terus ini sudah clear ya, lolos ya, mungkar nakir lolos, baru kayak surat Tabarok.
Mungkin-mungkin buatan dites malih, nak dites malih ndredeg keliru wis ribet. Tapi saya percaya itu ya. Saya tidak bisa membayangkan ya. Ketika Quran disifati Rasulullah SAW bahwa Quran itu syafa' memberi syafaat, kemudian itu tidak ngefek. Saya itu keberatan sekali. Begitu juga apalagi ya, misalnya Rasulullah disifati akrobin nas, ahabbin nas ilallah, kemudian tidak ngefek bisa memberi syafaat. Itu tidak fair. Pasti orang-orang dekatnya Allah ini bisa memberi apa? Syafaat. Karena status kedekatannya Rasulullah SAW diantaranya adalah hak memberi apa? Syafaat. Karena malaikat yang semuanya itu kena konstitusi. Saya punya kitab Syarahnya Bukhari banyak, saya punya itu diantaranya riwayat dari Ahlul Bait, dari Sayyid Ali Zainal Abidin Anil Husain an Abihi an Rasulillah SAW. Itu riwayatnya adalah ketika nanti di mahsyar itu ya tidak usah kamu bayangkan ya, karena ini bila kaifin walan hisorin, itu Nabi diantara Jibril dan Allah. Kemudian tentu yang akan masuk surga itu orang-orang yang sudah jelas surganya, kayak para nabi, para wali, para habaib, para orang-orang pilihan, itu jelas surganya. Tapi apa yang terjadi? Allah itu, ya tentu Allah zat yang maha tahu, sudah sangat tahu. Itu Nabi usulnya itu hanya satu, Ai Rabbi. Saya masih apal teksnya, memang tak apalkan karena ini tak mau tak pakai senjata untuk ketemu para malaikat. Bukan ya Rabbi, kalimatnya Ai Rabbi. Ai Rabbi ibaduka abaduka fi atrofil ardi. Lho Gusti, yang nyembah jenengan bukan hanya orang kudus tok, bukan orang menoro tok, bukan madrasah-madrasah elit tok, bukan sekolah-sekolah anggulun tok. Banyak orang yang di tengah hutan juga nyembah jenengan, banyak orang yang kerja di Korea juga nyembah jenengan, banyak orang dengan segala kemiskinannya juga nyembah jenengan. Tidak hanya orang-orang mainstream ini yang nyembah jenengan. Akhirnya Allah ini terus nyari orang-orang yang gak jelas alamatnya, gak jelas statusnya, tapi di hatinya hanya masih nyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini termasuk berkah dari rahmatnya Rasulullah SAW. Jadi nanti yang jelas ya tentu akan dapat surga karena posisinya jelas. Yang enggak jelas diusulkan sama Rasulullah, Ai Rabbi ibaduka abaduka fi atrofil ardi. Itu luar biasa. Saya pernah ke Korea itu haru karena di sana ya ada yasinan, ada dibaan. Padahal kerja di negara ateis. Itu kalau mereka sholat, itu nyuri-nyuri waktu makan, sholatnya itu di kamar mandi. Ya jangan bayangkan kamar mandinya kayak di sini yang sempit juga. Kamar mandi di kota-kota itu kan mungkin lebih bagus dibanding kamar tidur jenengan. Kayak di hotel-hotel itu kan kalau santri so ngantuk, saking mewahnya. Jadi bisa kadang ada yang tanya, mosok Gus kamar mandi nek gue sholat mau cuwilik. Iwak kamar mandimu ini kamar mandi. Ya sering do tanya saya itu sholatnya sah apa enggak? Sah, semuanya gitu tak jawab sah terus. Dan itu yang nanti diusulkan Rasulullah SAW. Ai Rabbi ibaduka abaduka fi atrofil ardi. Di luar orang-orang yang mainstream itu ya Allah, banyak orang yang menyembah jenengan. Saya tuh pernah nangis ketika di Bandara Jakarta ketemu orang wireng, serai melarat, jelas melarat. Wireng wis. Niku ketemu saya cium tangan, Gus saya ini itu habis dari Selandia Baru. Kerjanya dia itu ikut mancing gitu, mancing ikan tuna ya, di Selandia. Kalau saya di tengah laut itu sampai 2 bulan. Hiburan saya itu hanya ngaji jenengan lewat YouTube. Coba orang di tengah laut ngaji. Wah, itu seneng pojok bumi. Jadi ini umat Rasulullah SAW. Makanya kalau suwon jenengan yakin saja terhadap syafaatnya Quran, karena semua malaikat itu kena aturan. Di antara aturannya adalah tidak boleh menyiksa orang yang di hatinya ada Al-Quran. Fa innallaha ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'ana, karena Allah tidak akan menyiksa hati yang ada di Quran, yang ada Qur'annya. Sehingga memiliki jelas gini riwayat saking Ibnu Katsir, supaya kula percaya, apalagi ini didhawuhkan Rasulullah SAW bahwa surat Tabarok adalah disebut munjiyah, penyelamat, juga disebut waqiyah, penjaga. Lalu biasanya orang-orang yang enggak percaya syafaat itu pertanyaannya adalah, kan manusia itu wa alaisa lil insani ila masa'a, manusia itu hanya bisa membawa bekal apa yang pernah dilakukan.
Itu dijawab oleh ulama-ulama kita ahli sunnah wal jamaah. Entah perlu ditambah An-Nahdliyah apa enggak tahu saya. Saya ini kata orang banyak termasuk pengurus PBNU, tapi saya itu tetap enggak pati srek. Kalau ahli sunnah saja, enggak usah ditambahi An-Nahdliyah. Karena nanti malah enggak global ini, ahli sunnah kok lokal ini jadi ribet. Ya tapi kalau kita di Indonesia ya ditambahi An-Nahdliyah enggak apa-apa. Karena mau enggak mau memang apa ya? Dalam hal ikramus sahabah mungkin kita dengan Wahabi itu sama-sama ikramus sahabah. Tapi dalam hal percaya wasilah kita ini ada miripnya dengan Syiah, karena Syiah percaya wasilah, NU percaya wasilah. Tapi dalam bab ikramu kulli sahabah beda kita dengan Syiah. Fa innas Syiin itu ada sahabat yang dihormati, ada yang enggak. Akhirnya terus kita karena itu terus bikin ahli sunnah An-Nahdliyah, karena Wahabi itu ya ahli sunnah tapi enggak percaya apa? Wasilah. Ya katanya gitu, kata para pakar-pakar. Saya sendiri hanya nirukan, saya tidak punya kepentingan untuk menganalisis itu enggak. Karena pertanyaan di kuburan itu ya gampang, nanti marobuka, manabiuka itu gampang lah. Tapi ada KNU juga, ada nanti Gus pertanyaannya, wama jamiyatuka. Waduh ribet itu, lama-lama wama hizbuka, partai kamu apa? Ribet kan kalau semua orang kreasi nambahin, malah ribet kan. Tapi lewat ngaji ini saya pastikan bahwa apa surat Tabarok itu luar biasa. Terus saya teruskan. Wa qad rawat Tabrani wal Hafidz Adhi al-Muqaddasi min tariqi Salam bin Sadrusih qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suratun fil Qur'ani khosomat an sahibiha hatta adkhalathul jannah. Jadi ada surat di Quran yang mati-matian membela yang hafal sampai surat itu memasukkan orang itu ke surga, yaitu Tabarakalladzi biyadihil mulk. Ini yang An Ibni Abbas yang qala daraba ba'du ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam khiba'u ala qabrin wa wala yahsibu annahu qabrun fa idzan qabru insanin yaqra'u suratal mulki hatta khatamaha fa atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala hiyal mani'ah hiyal munjiyah tunjihi min adzabil qabri. Jadi ada sahabatnya Nabi karena kemalaman dia bikin tenda di kuburan, dia agak ngira kalau itu kuburan. Ternyata di situ ada orang Sohibul Qabri ini baca surat Tabarok. Baca surat Tabarok. Kemudian peristiwa itu dilaporkan ke Rasulullah. Jawabnya Nabi apa? Memang surat Tabarok itu al-mani'ah, yang bisa menghalau atau menolak azab. Terus hiyal munjiyah, memang surat Tabarok itu menyelamatkan tunjihi min adzabil qabri, akan menyelamatkan orang itu dari siksa kubur. Ikut ke sekolah. Wa qala Tabrani haddatsana Muhammad bin Hasan. Terus qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lawadittu annaha fi qalbi kulli insani min ummati. Karena keramatnya surat Tabarok seperti itu, kata Nabi lawadittu pakai lam taukid. Yakti seneng ingsun annaha di surah yaitu Tabarok fi qalbi kulli insani min ummati. Karena keramatnya surat Tabarok seperti itu, saya suka kalau semua umat saya itu hafal itu. Nah, alhamdulillah barokahnya didikan para kiai, para guru, hampir semua kita ini hafal surat Tabarok. Daripada yang kampanye harus hafal Quran semua, ya sudahlah, ini al-maisur la yaskutubil maksur atau ma la yudraku kulluh la yudraku kulluh. Jadi saya itu punya santri orang Sulawesi. Itu dulu guru gitar. Santri di Jogja, dia dulu sekolah kesenian di Jogja terus jadi guru gitar. Saya ini kan kiai fikih. Saya mazhabnya sama dengan Pak Najib, termasuk ngaramkan gitar saya ini. Mau tak haramkan kok ora gelem ngaji malah ribet, tak halal ngomong gitar kok tak halal. Semeneng ae. Semeneng ae. Saya niru Mbah Mun, nek ono jawabane semeneng gak. Ya takok kadang, Gus, main gitar hukumnya piye? Kurang pegawean tak jawab. Halal tak haram, Gus? Kurang pegawean sejelas. Halal haram tak kok ribet. Tapi yang unik dari itu apa? Tiap tahun Beb itu datang ke saya setor surat Tabarok. Kadang ya setor 5 ayat, 20 ayat, sampai khatam. Naik pesawat dari Sulawesi. Gara-gara ngaji saya, sudahlah Gus, sementing aman. Jadi, aku ning donya wis main gitar, saya enakku, nak gak apal Tabarok bahaya. Gitu. Dia ngapalkan, apal betul, sekarang kemarin setornya khatam. Ya hanya untuk ngelawan malaikat saja itu, untuk ngelawan malaikat itu. Saya kok tertarik itu. Lah yang repot saya, Beb, saya kiainya ngajarkan itu tapi lupa ngajarkan haramnya yang gitu-gitu.
Wah ya ribet ya sudah lah nanti biar diurusi Allah Subhanahu wa taala. Sudah itu sudah. Karena jadi kiai itu repot. Saya pernah tanggal 1 Syawal itu punya teman zaman di Sarang. Wonge wis wireng kriting soe wireng kriting. Jarang ke saya tanggal 1 Syawal kecuali pas itu. Ternyata datang tuh karena teman saya, semakan senior saya, mau teko mau ngijazahi saya. Gus, kowe nak dadi kiai sing hati-hati. Aja geman dalil sing ora iso nglakoni. Ono apa? Dia itu datang ke saya berarti tanggal 2 ya, tanggal 2 sore. Dia itu pas Idul Fitri itu pidato. Man shoma Ramadan wa atba'ahu sitan bin Syawal faka'annama shoma dahrakullah. Itu orang lugu-lugu poso. Bareng tanggal loro pas wandekne rokokan. Wong lugu-lugu, wah rugi mbah aku poso jebule jenengan ra kena dinut. Jadi semuanya yang poso 6 hari itu ngikuti kiai itu. Ternyata pas disowani pas rokokan, rugi mbah aku anut jenengan. Tak nut-nut poso jebule jenengan gak poso. Aku yang mending ngene, lha opo kowe dalil ngono barang lho lha opo ora iso nglakoni. Makanya ini hati-hati para kiai, nek dalil sing ora iso nglakoni ora usah. Nak khutbah id ora usah cerita poso 6 hari, kok malah diciri orang. Ya cerita wae wong nak berposo dosane di sepuro insyaallah, pokoke yang gampang-gampang saja. Nak dolan ning gone wong awan-awan dosa ganggu. Nak ra dolan sombong gak gelem silaturahim. Wae ngomong yang umum-umum saja. Jangan dalil poso 6 apa? Hari itu sekali ada yang nganut ternyata kamu ndak bisa, wah itu repot. Ya jadi saya berharap sekali keyakinan guru-guru kita bahwa Al-Quran mensyafaati itu kita terima. Kita terima an ilmin wa an bayinatin wa an hujatin. Kita bukan sekedar terima karena itu dawe guru enggak, tapi satu bayinah. Yaitu logikanya adalah malaikat itu mukallaf. Mukallaf itu kena aturan hukum. Jika manusia kena aturan hukum harus menghormati orang hafal Quran, maka malaikat juga kena aturan yang sama. Yaitu harus menghormati yang hafal Quran. Jadi boleh kamu nanti ketemu malaikat mungkar nakir, sertifikat Iqra khatam, qiraati khatam. Syahadah saya hafid terbaik. Ya supaya dia enggak sembarangan nyiksa kita. Wah aku yakin mesti gak wani, yakin. Jajal sebenarnya. Tapi sampean matur, ojo tes tapi. Karena sekali dites bulet tuh. Ya jadi ini jelas ya, dawuh Nabi ketika cerita keramatnya surat Tabarok, dawuh Nabi lawaditu annaha fi qalbi kulli insanin min ummati. Wa qad rawa hadzal hadits Abdu bin Humaid fi musnadihi bi absato min hadza. Faqala ada yang cerita lebih detail di riwayat itu fa innaha al-munjiyah wal mujadilah tujadilu autokhosimu yaumal qiyamah inda rabbiha liqairiha. Nah ini lebih gampang lagi. Surat Tabarok itu mati-matian bela yang baca. Semoga riwayat ini yang benar, bukan li hafidhiha tapi liqairiha. Sampeyan milih riwayat yang hafal apa yang baca? Baca apa hafal? Baca apa hafal? Korupsi kabeh guys. Jadi ada riwayat itu tujadilu autokhosimu yaumal qiyamah inda rabbiha liqari'iha. Bagi yang baca tidak harus hafal. Wa tatlubulahu ayunjiyahu min adzabin nar wa yunjiya biha utawayan sahibaha min adzabil qabri. Jadi surat ini akan mati-matian bela yang membaca. Tadi kan riwayatnya hafal, jadi saya terjemah hafal terus. Akhir-akhir kok ada diskon cukup baca ya, ini tak ganti karena ini demi jenengan tak cari riwayat paling gampang. Sebetulnya ini enggak etis, kayak ilmu pesanan. Ya tapi ya sudah, memang ada riwayat apa? Liqariha. Akhirnya Nabi ya lagi-lagi menutup dawe lawaditu annaha fi qalbi kulli insani min ummati. Saya suka lawaditu itu pakai lam li taukid itu. Lawaditu annaha fi qalbi kulli insani min ummati. Tapi saya suka sekali kalau itu ada di hati semua umatku. Artinya gini, dari sekian riwayat sebetulnya itu kuat riwayat yang hafal. Karena Nabi selalu menutup dengan ngendikan saya suka kalau itu ada di hati, selalu ada di hati. Itu artinya hafal apa baca? Loh menengah sampai pusat kandani kok angel teman. Hafal apa baca?
Lawadittu annaha fi qalbi kulli insani min ummati. Itu hafal apa baca? Hafal. Ya berarti hafal. Ini yang hafal tabarok berapa? Semua ya? Hafal semua? Aman berarti, no? Jadi kulo niku gak ada kitab banyak tentang usul fikih. Sebetulnya kepentingan saya itu bukan masalah usul fikihnya, tapi kepentingan bahwa konstitusi ilmu, saya ulang lagi konstitusi ilmu yang difahami ulama ummati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ternyata fa innahu ta'ala bahabihim al malaikah. Allah itu bangga sekali dengan para malaikat. Makanya kamu harus ngaji usul fikih, ngaji apa saja. Karena malaikat itu tidak bisa mikir kayak jenengan, yang bisa mikir itu jenengan. Sehingga ketika presentasi cara bahasa sekarang, termasuk keramatnya Imam Amudi, itu ada cerita ini ada di Nailul Ma'mul kalangannya Syekh Mahfud At-Turmusi. Imam Amudi itu ulama top, tapi dia ngajarnya itu matematika. Jadi ulama nggak ngajar tauhid, nggak ngajar tarikh, nggak ngajar pesolatan, tapi ngajar matematika. Akhirnya, tapi di hatinya ini, makanya ulama itu punya sirri asrorihim al-fatihah itu ya di sini. Di hatinya itu menurut dia, ilmu paling efektif untuk menjelaskan logika tauhid itu ya matematika. Singkat cerita, ketika ketemu para malaikat, ngendikannya Allah, ya Amudi, kenapa kamu sering belajar matematika? Li tauhidika ya Rabbi, supaya saya mentauhidkan engkau. Ajari para malaikat. Jadi malaikat dipanggil semua sama Allah. Hei waya malaikat, hei para malaikatku, dengarkan kajian Imam Amudi. Dengarin semua. Dia nerangkan di bor hanya sedikit. Nisbatus naini wa arba'atin wa khamsin sampai terus ilal wahid, semuanya nisbatul far'i ilal asli. Wes aku gawe angka cek 1 juta, cek 1 miliar, tetep awalnya iku siji. Mbok donya jumlahe cek alam galaksi, cek planet wes santek. Tetep asal usule siji. Kabeh iku pengembangan nisbatul far'i ilal asli. Liyane zat sing wahid iku kabeh far'un, cabang mintil kal wahdah. Malaikat manduk-manduk kabeh ya, kabeh iku kok Allah. Jadi angka sebanyak apapun itu ya nisbatul far'i ilal asli. Jadi 2 ya enggak asli, yang asli 1. 5 ya sama, 1 miliar ya sama, 1 triliun semua. Berapapun jumlahnya bilangan, semuanya adalah far'un minal wahid. Terus kata Allah, oh iki lho ulamaku pinter tenan nerangno tauhid. Nah malaikat kan monoton. Pokoknya wiridan sudah gitu dok. Akhirnya padahal malaikat ini pernah nggak terima ketika ulama itu masuk surga duluan, karena kan wiridan ini lama malaikat. Tapi ternyata apa? Kata Allah, kowe wiridan terus wajar gak di nafsu. Manusa tak kei nafsu jek eling aku. Akal terbaiknya dipakai untuk saya kata Allah, yaitu untuk litauhidi, untuk mentauhidkan saya. Itu Imam siapa? Amudi. Jadi dia. Terus saya punya kitab, pernah ngaji sama Mbah Mun, namanya kitab Al-Husunul Hamidiyah. Itu ada ulama, itu ahli gambar. Gambar. Kitabnya itu bergambar. Kadang gambar wet, kadang gambar wedhus, pokoknya kitabnya gambar. Tapi wong keramat. Dulu kitab gambar tapi hawane hawa tauhid. Nah, sampean kan enggak ngarang kitab primbon. Donga mahabbah. Lah ndekne dhewe Joko Tuwa kok ngijazahi mahabbah. Lucu kan. Ana kiai fakir jal ijazah jal berizki yo ngijazahi padahal ndekne dhewe fakir. Lha sing repot meneh. Wong ndekne dhewe ra cerdas ngijazahi ilmu laduni. Seribet mas. Ndekne dhewe ra cerdas ngijazahi ilmu napa? Ternyata di akhir kitab itu dijelaskan gini. Fa inna hadhihi suwara, semua gambar ini awaluha min nuqtah wahidah. Awalnya adalah dari 1 titik. Jadi famadarul wujud adalah an-nuqtah, 1 titik. Nuqtatul wujud yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mbok kowe gambar seruwet apapun. Wis aku gambar benang paling ruwet sing ra iso diurai. Awalnya 1 titik apa 2 titik? 1 titik. Makanya masyhur dalam dawuh para ulama,
Quran dikumpulkan di surat Fatihah. Surat Fatihah dikumpulkan di Bismillah. Bismillah dikumpulkan di titiknya ba. Nah titik ba ini disebut bi kana makana wa bi yakunu mayakun. Karena lewat titik bi ini karena saya yang ada menjadi ada dan karena saya yang mau ada akan menjadi ada. Makanya semuanya itu kembali ke satu titik, nuqtatil wujud. Kayak apa ulama dulu? Jadi mau bismillah itu gak main-main kan. Bismillah itu eling bae. Ba ini nuqtatil wujud, bahwa kita benar-benar bertauhid. Mbok kayak apa buletnya gambar, mbok kayak apa ruwetnya, tetap dimulai dari satu titik. Mbok kayak apa jumlah angka-angka itu, dimulai angka satu. Nah, sampean saya harapkan nanti kalau ketemu Allah itu Allah bangga dengan sampean kon mulang tauhid ning malaikat. Orang yang TPK kon mulang malaikat. Itu cita-cita terbesar saya, kepengen mulang malaikat. Mulang sampean wis bosen yakin, wis aku pengen keren, mulang. Ya, maksudnya aja malaikat kok Jibril, Mikail itu malaikat elit. Sing awam-awam ya sing mboten. Kalau malaikat ini papan atas niku pun alim banget. Saya kenapa ngomong demikian? Saya ini punya tafsir namanya tafsir Al-Qurtubi. Itu Imam Qurtubi termasuk tak anggap mufassir hebat. Beliau ketika ngendikan wa idz qala rabbuka lil malaikati, saat terus walhasil malaikat itu terus protes ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Itu kan ada pertanyaan di tafsir itu. Bagaimana mungkin malaikat itu protes kepada Allah padahal malaikat itu terkenal loyal sama Allah, enggak pernah intervensi, enggak pernah gugat. Kenapa ini kok ada cerita malaikat kok gugat ataj'alu? Jari Imam Qurtubi, hum awamul malaikah, itu awamnya malaikat. Bukan yang kayak Jibril, Mikail. Itu malaikat-malaikat yang enggak ada namanya, awam. Jadi jangan bayangkan yang protes itu kayak malaikat Jibril. Jadi harus dibedakan. Nah, saya ya tentu kalau ngajar malaikat ya milih yang ini, yang enggak jelas namanya ini sudah. Kalau Jibril ya enggak mungkin diulang dong, sing nggawa wahyu. Apa alam Quran ku sepiro, aku sing nggawa Quran, ribet kan malah. Lah nek Israil mbok ulang tersinggung dipletet lah tuntas malah ribet. Mikael mbok ulang tersinggung kira di donasi bagian duit dan bagian rezeki. Ribet. Wis mulang malaikat sing awam. Saya itu termasuk hilang iskal saya, janggal saya karena tafsir Qurtubi. Dulu saya itu iskal. Mau malaikat kok ngevaluasi kebijakan Allah itu artinya kan gini. Ya Allah, engkau mengangkat Adam sebagai khalifah. Padahal potensi Adam itu adalah ifsad. Ya, ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wasfikud dima. Kata malaikat, wa nahnu nusabbihu bihamdika nuqaddisu lak. Itu kan paradok, kalimat yang paradok. Paradoknya begini. Ya Allah, tolong evaluasi engkau mengangkat Adam sebagai khalifah. Potensi Adam adalah merusak bumi. Wa nahnu nusabbihu bihamdik, kita ini selalu mensucikan engkau. Loh, itu kan paradok. Kalau mereka mensucikan Allah, artinya mensucikan juga min ihtimalil khata'. Mensucikan bahwa Allah itu tidak mungkin salah. Lah ini bilang mensucikan kok. Saya mensucikan engkau Gusti, tapi kok dalam hal ini kok kayak jenengan itu salah gitu. Wong karwan Adam kok mbok angkat. Makanya Allah duka. Wong kowe ku jare maca tasbih kok ngevaluasi. Ya kan maknanya mentasbihkan Allah apa? Mensucikan dari semua kesalahan, kekurangan. Ini bilang baca tasbih kok nganggep Allah itu perlu dievaluasi kebijakannya. Tolong pikir ulang Gusti. Mungkin jenengan kurang detail kan kayak ini. Akhirnya Allah tersinggung. Masyhur itu di tafsir-tafsir. Meskipun tafsir itu sebagian Israiliyat, yang keterusan itu rodok Israiliyat. Tapi cara kula rodok setuju, Israiliyat yang rodok-rodok gitu. Itu kan masyhur itu. Akhirnya, lah apa alasannya Adam kok salah? Bani Adam tentu akhirnya Adam ini kemudian terganti ke Bani Adam. Dan itu jadi perdebatan ahli tafsir. Apakah dhamir itu harus kembali ke asal? Apa boleh ke pengembangannya? Misalnya Adam itu kan di situ disebut ataj'alu fiha may yufsidu fiha wasfikud dima. Padahal Adam yang nabi ini enggak pernah yusfikud dima. Enggak pernah yufsid fil ardi, juga enggak pernah wasfikud dima. Ya, saya ulang lagi, Adam yang nabi itu kan enggak pernah ngalami ataj'alu fiha may yufsidu fiha wasfikud dima. Berarti Adam ini nanti yang nakal, yang sampai senang berteman darah itu Adamnya apa anaknya? Anaknya kan? Itu jadi perdebatan ahli tafsir. Walhasil singkat cerita,
Malaikat ini tidak salah. Nyatanya kita tahu kan perang di Irak, di Syria, perang zaman Belanda, Bani Adam itu senang safkut dima. Tapi ternyata malaikat ini ditegur sama Allah. Yusbiya manusia itu salah itu dia nafsu. Gue bener mergo ora tak kei nafsu. Masyhur terus dicerita Israiliyat itu ada malaikat, nggih jajal Gusti. Jajal tenan dikei nafsu, medun ketemu wong adus langsung merkosa. Gaweanan sih, ora kenalan sih. Terus dari Allah, wah lumayan manusa ana mukadimah iki awur-awuran ae. Walhasil terus malaikat ape terbang enggak bisa. Ini kata cerita Israiliyat, kamu harus menentang cerita ini. Tapi saya setuju. Singkat cerita, pertanyaannya adalah, mungkinkah malaikat melakukan kesalahan? Padahal termasuk salah adalah protes kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dijawab oleh Imam Qurtubi, hum awamul malaika. Itu awamul malaika. Jadi kita harus membedakan malaikat yang papan atas, yang ashos. Kalau dalam tafsir modern disebut malaikat sing ashos, kayak Jibril, Mikail. Ada malaikat awam. Nah, yang awam ini ya biasa, yang bilang qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikut dima wa nahnu nusabbihu bihamdika nuqaddisu lak. Itu kan paradok. Paradoknya ya Allah, engkau mengangkat Adam jadi khalifah itu kayaknya salah. Harusnya kan ngangkat kita, karena kita ini yang selalu mensucikan engkau. Loh, mensucikan Allah kok nganggep Allah mungkin salah dalam bikin keputusan. Makanya hati-hati kalau baca tasbih. Kalau baca tasbih, kalau Allah Maha Suci ya sudah suci dari segala kesalahan, kekurangan. Jika wiridannya Rasulullah yang diajarkan kita, subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy midada kalimati. Jangan subhanallah pakai versi kamu. Allah Maha Suci. Ternyata kamu punya khayalan tentang Allah. Nah, kalau khayalan kamu salah, berarti mendudukkan Allah tidak sesuai sifatnya Allah. Makanya ahli tauhid terus punya satu pakem ilmu yang namanya ma khatara bi balika fa wa bi khilafi dzalik. Apa yang ada di hatimu bahwa Allah seperti ini, hakikatnya Allah tidak akan seperti itu, karena Allah mukhalafatul bil hawadits. Karena ini masalah-masalah sensitif. Dan itu yang salah, saya ulang lagi, awamul malaikah. Kata Imam Qurtubi siapa? Awamul malaikah. Ya saya teruskan. Jadi kula suwun seperti keinginannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus niki terakhir, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yanamu hatta yaqra alif lam mim tanzil wa tabarakalladzi biyadil mulku wa qala las antawuf yufaddilani kulla suratin fil Qur'an bisab'ina hasanatan. Jadi di antara kelebihannya surat Tabarok adalah mengungguli umumnya surat dengan kelas 70 kali derajat. Jadi keunggulannya surat Tabarok itu bisab'ina darajah di bawah surat-surat yang lain. Sudah, ini surat Tabarok agak panjang. Tapi alhamdulillah dari semua itu surat Tabarok itu kalah mbek qul huwallahu ahad. Jadi ini nikmat terbesar kita. Karena enggak perlu Tabarok, saiki porsi ini diturunkan jadi apa? Qul. Makanya banyak tarawih main apa? Qul. Itu bukan cari cepet, itu dalile musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada sahabat itu kalau ngimami main kulhu. Di Indonesia masih mendingan kulhunya rakaat kedua ya. Itu enggak, sahabat ini rakaat pertama ya kulhu, kedua ya kulhu. Masih mendingan di Indonesia dipakai selingan rakaat kedua. Singkat cerita, sahabat yang makmum ini lama-lama mangkel, matur, ya Rasulullah, ini orang yang kau pasrai jadi imam itu sering main kulhu. Akhirnya Nabi memanggil, ya fulan, kenapa kamu suka baca kulhu? Li'annaha sifatur rahman, karena dalam surat kulhu itu semuanya menerangkan sifatnya Allah Ta'ala. Maka saya suka itu. Nabi saat itu juga dapat wahyu, ya Muhammad, kasih tahu orang itu, inni uhibbu, saya suka dia karena dia suka kulhu. Wah, itu aja hafalkan itu. Jadi itu riwayat yang lebih menggembirakan itu. Jadi tidak usah Tabarok, cukup apa? Kulhu. Dan itu lebih mutawatir. Makanya dalam legenda dunia kiai itu kan ini ada cucunya Sayyidina Ali. Tuh, siapa yang bisa khatam Quran sekian menit? Yang menang Sayyidina Ali ya, karena baca kulhu sampai 3 kali, yang dianggap takdilul Quran, sudah sama dengan baca Quran.
Jadi ini ijazah terakhir, ini jadi porsinya tambah turun. Saya itu suka. Saya itu punya banyak penggemar lah di Jogja, di Jakarta. Memang agama ini harus mudah. Saya itu kalau baca Qul itu sampai nangis. Nangis saya bukan karena faham atau haru, itu enggak. Sebaik itu Allah. Masa gara-gara hafal Qul main Qul dicintainya? Ya karena memang Allah itu benar-benar zat yang baik. Makanya saya punya teman itu kurang ajarnya Masya Allah. Kalau tes ditanya rukun Islam berapa, nawakidul wudhu berapa, muftitatus sholat berapa, semuanya dijawab la ilaha illallah. Terakhir ditulis kafir Pak, sama anak nyalano iki. Nyalano la ilaha illallah kafir apa enggak? Gurunya bingung kan akhir. Di ek iku la ilaha illallah kok di ek. Akhirnya bocah diceluk, "Cung maksudem piye? Mun nek sampean wani ngeek Pak, kafir Pak." Akhirnya sugahno ribet-ribet. Pertanyaan apa tuh? Ma mubtilatus sholat la ilaha illallah. Nah gitu wudu ya. Tapi jangan tiru lho. Lah gurune apa ngeek gak wani, kafir. Siapa yang berani ngeek la ilaha illallah? Ya ana meneh sing mbuweling. Sanging belinge ku disurati wong tuane. Kula nu mondok sarang era kuno, dadi ijek lugu wong. Surati wong tuane, kowe gak susah, wong tuamu disurati. Tenang ya Gus, bapakku buta huruf. Dadi wis disurati, gak ngefek wong bapake buta huruf. Nah, di Islam, saya ulang lagi di Islam. Dengan tanda kutip kesalahan-kesalahan kecil gini ku zaman Nabi, sahabatnya Nabi, iku kabeh ku dadi berkah. Makanya enggak ada ilmu sebarokah kayak zaman Nabi. Wong goblok wae dadi berkah. Sampai Nabi ngendikan aksaru ahlil jannah al-bulu, akeh-akeh penduduk swarga iku wong goblok. Mergo wong goblok iku piye? Apa dimangkeli iku ya gaweane pangeran. Nabi itu pernah disomasi wong goblok. Itu ya piye? Nabi kan cerita kiamat tuh gini. Yang kemarin enggak jadi itu. Terus kiamat di Indonesia kan berapa kali ya? 999 terus 2000 berapa? 12 terus Jumat apa kan sering mau ada kiamat tuh. Saya sering ditanya tamu, "Gus, ngenteni kiamat teng putih. Enteni ning kene barang aku aneh-aneh." Karuan layak alamuha illahu bokas-bakas. Nak misalnya tenan piye, Gus? Ya tenan sing enek kowe sik, anak aku gak. Wah, sesuk tajak ngenteni kiamat ora sida kiamat. Aneh-aneh. Saya ulang lagi. Ketika Nabi cerita dasarnya kiamat itu sahabat itu enggak mikir. Padahal mereka orang-orang pinter. Si mikir wong desa, Mas. Ya Rasulullah mata sa'ah. Engkau itu cerita kiamat terus tapi enggak jelas tanggalnya. Lalu itu kapan? Wah, kaget sahabat. Oh, pinter juga. Kalau cerita itu ada tanggalnya dong. Ini kan cerita terus tapi enggak jelas tanggalnya. Apa diamuk wong desa? Ora diamuk mangkelno. Nabi meneruskan tentang ahwalil kiamah, masih nerangkan ahwalil kiamah. Dibaleni lagi. Ya Rasulullah mata sa'ah. Lalu kiamat itu kapan? Ini kalau ijazai, jadi bodoh tapi untuk ridhanya Allah Ta'ala. Ampun. Kalau lah kadang dari wong pinter gak nyesal. Ribet. Dikongkonan ini, dikongkon Pak Najib barang ini akhirnya. Gara-gara pinter. Padahal kok ya wong bodoh lah mlebu swarga, ribet kan? Direwangi dadi wong alim, sebelum kok wong bodone ya melok mlebu swarga. Wong gelombang kedua itu pengumumannya siapa pencinta Nabi, pencinta wong alim masuk swarga. Yang pertama seleksinya agak ketat. Yang kedua itu ya muhibbin mun cukup mun. Jadi sebenarnya swarga ya ketemu wong ra jelas-jelas nih. Wah repot ya. Akhirnya ketika Nabi gak jawab, sahabat itu banyak yang analisis kariha maqala, lam yasma, ada yang bilang lam yasma. Memang Nabi tidak dengar. Ada yang analisis sami'a wa kariha maqala. Sebenarnya Nabi itu dengar tapi enggak suka karena pas khutbah di-cut, diinterupsi. Karena diulang-ulang lagi akhirnya akhirnya Arabi tadi mengulang-ulang lagi. Akhirnya Nabi jawab. Karena Nabi itu orang yang sangat pintar, jawabnya ma'atatalaha. Kamu kok berani tanya kiamat kapan? Persiapan kamu apa? Fawawahi ma'atatulaha kabira sholatin wala siyamin wala kada wa kada. Walakinni uhibbuka. Ya menang ya pede. Apa Nabi tanya persiapan saya? Oh, kalau sholat saya biasa kok bangga. Wes wong desa biasa kok.
Fa wallahi ma'atatul kabira salatin. Saya salatnya biasa, puasa biasa. Maksudnya sing wajib-wajib tok lah, ndak aneh-aneh. Tapi walakin liuhibbuka, tapi saya ini mencintai engkau. Apa jawabannya Nabi? Almar'u ma'aman ahabba. Dan itu melegenda seluruh dunia, baru kayak Bedui. Jadi semua orang yang hafal hadis almar'u ma'aman ahabba atau anta ma'aman ahbabta, itu barokatu hadal Badui, karena berkahnya orang Bedui. Dan hadis itu mutawatir karena dikatakan Nabi ketika khutbah, orangnya banyak yang hadir banyak. Barokahnya orang Bedui, gak disopan santun. Mukjizatnya Nabi seringnya gara-gara orang Bedui. Nabi khutbah, wis khutbah cerita akhirat, cerita kebaikan. Ya Rasulullah, khutbah mohon bakas akhirat kebaikan. Sekarang itu tidak ada hujan, halakatil amwal. Sekarang harta hilang semua. Hewan-hewan sudah mau mati semua karena apa? Kekeringan. Mohon jenengan rasa bakas niku, pun jaluk udan mohon. Nabi langsung Allahumma wah langsung udan tuwurs. Nak jari ulama lah, buat Nabi berodok gelos putih udan seminggu nganti akhirnya sapi ini aku gak mati krono kehausan tapi kelentir. Parani nih Nabi, ini orang ngerasa salah paran. Ya Rasulullah, wong kula njuk donga udan ben ra mati, saiki mati tenggelam. Mun lereni itu santai weh. Nah, saya minta doa hujan supaya hewan-hewan itu bisa minum dan seger. Dan ini malah do kelentir. Akhirnya Nabi itu nuruti meneh. Allahumma hawalena wala alena Allahumma alal akam wa dzirab terus. Itu wong desa. Betapa barokahnya wong desa iki orang tahu. Betapa Rasulullah itu sekali ngendikan alam itu harus tunduk. Jadi min mu'jizati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sekali ngendikan alam itu harus ngikuti. Jadi Nabi misalnya ngendikan hujan, itu panitia hujan, malaikat hujan harus nuruti. Nabi ngendikan berhenti juga harus berhenti. Makanya enak jadi Nabi itu. Tapi kamu nggak mungkin, sudah tutup, sudah tidak mungkin. Makanya Nabi itu pernah minta dalam satu maidah, ya fulan saya ambilkan dirok. Dirok itu kaki kambing yang depan, diambilkan. Ambilkan lagi, diambilkan. Ambilkan lagi ya Rasulullah, bukankah kambing hanya punya dirok dua, kaki depan dua. Andaikan kamu bilang iya, maka akan selalu ada dirok selagi aku minta-minta. Karena alam ini akan mengikuti. Jadi Nabi misalnya mau dahar gitu ya, kok Nabi ngendikan ya Jabir, ini jangan kamu entas, yang entas harus saya. Ini cukup untuk makan orang banyak. Nabi sekali ngendikan cukup. Nasi ini punya konstitusi, harus cukup. Karena Nabi ngendikan cukup. Itu hebatnya Nabi. Beliau punya spesial. Alam ini harus nurut sama beliau. Makanya disebut wadhabu wal ghazala yasyadani laka birrisalah. Semuanya itu harus tunduk. Nah, akhirnya syafaat-syafaatnya Nabi itu gara-gara wong desa-desa. Saya itu pengagum wong bodoh ya, termasuk hadisul Arabi tadi. Ada orang desa tanya, ya Rasulullah nanti kalau saya mati itu yang ngisap siapa ya? Allah ya. Wah bagus lah, terus mulai. Barang mulai, abe guyu. Nabi piye karpe? Dipanggil lagi. Ya Arabi, kenapa kamu tertawa-tawa terus pulang? Ya bagus lah kalau yang ngisap Allah. Selama ini hubungan sama Allah saya baik-baik saja. Tapi Nabi muji, faqhu hadzal Arabi. Wis pinter kowe cong. Terus pernah lagi ada orang Bedui tanya, hal yadhakur rabbu ya Rasulullah, apakah Tuhan itu pernah senyum, pernah tertawa? Naam, kata Nabi, ya pernah. Lan na'dima min rabbin yadhaku khairan. Kalau Tuhan pernah senyum, pernah tertawa, wah orang kalau pernah tertawa itu pasti baik. Ya baguslah, enggak apa-apa. Jadi makanya ini unik ya, Islam itu agama yang unik. Agama yang berkah, yang alimnya ya ketulungan, yang bodoh juga ketulungan. Karena memang agama ini untuk semua, lil alamin, untuk semua. Maka kata Imam Ghazali, Allah mengutus Nabi itu diutus ke raja-raja, diutus ke pedagang, diutus ke aromil, diutus ke fuqara, diutus ke birokrat, diutus ke apa saja. Ila jami'i sunufin nas, ila jami'i asnafin nas. Bahwa semua yang mengapresiasi kenabiannya Nabi itu mulai raja, pedagang, PNS, birokrat, orang miskin, orang apa saja mengapresiasi dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayinat ay bil mu'jizati tegese kelan pira-pira mukjizat zahirati kang zahir. Kalau padha matur sapa mawa kabeh bala nggih. Fa kafaru bihim mongko ngafiri sapa kufar bihim bir rusul sing ja'u bil bayinat.
Qalu fatu padha dawuh sapa malaikat fat. Ya saiki kowe njaluk antum. Fa inna mongko sak temene kita lana seorang nyafati kita li kafir nang kafir qala ta'ala wa ma du'aul kafir. Jadi taktek nggih pemotongan ayat niku pancen Imam Suyuti niku cara kula yang terbaik. Kan resikone memahami Quran. Rungokno kowe aja men mikir carane mahamno wong awam. Maksudnya ora kena go pidato lah tapi ki ilmu. Kowe aja men mau belajar ilmu sing kena go apa? Pidato. Resikone memahami Quran ngaten nggih rungokno. Kan ayat itu tidak ada titik, tidak ada koma kan bahasa Arab kan tidak ada titik. Nah padahal makaulul kaul itu kadang sudah ganti-ganti, napa? Makalul kaul itu kata siapa itu sudah gonta-ganti. Ya tak contohno Yasin ya sing gampang. Nah Yasin kan siapa toh? Misalnya ngene. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakum wa terus qala alladziina kafaru alladziina amanu anut ilmu malau yasha wa atama. Nah titik kan. Apa koma? Apa terusan nggih Mansur? Orang kafir itu saking medite nak kon nafakoi utawa kon sedekahne wong kafir, wong liya. Iku muni piye? Masa saya ngasih makan orang yang Allah sendiri tidak ngersakno dia bisa makan. Saya tidak ingin merubah keinginan Allah. Maksudnya ana wong ra mangan itu cara wong kafir kan Allah wae mengersakno dekne ra mangan. Nah aku ngekek mangan berarti merusak rencana Tuhan. Iya. Berarti nak misalnya aku ngerti misalnya Allah desain kowe goblok. Kok tak pinterno ngrusak rencana Tuhan. Ya ono utek niku ya ono utek wong kafir. Wong marah wis didesain Allah marah. Nah kowe mengentas berarti merusak desain Allah. Jare cerita wong kafir niki. Terus-terusan ayat in antum ila fi dhalalin mubin iku dawuh Allah taala ngomentari wong kafir. Apa wong kafir ngomentari nabi logika yang dibangun nabi ku salah. Kan iso wae maksude ngene. Ketika nabi-nabi atau orang baik-baik itu menyarankan sedekah, jare wong kafir-kafir golek dhuwit ku yo angel, kok mbok kongkon sedekah. Cara berpikir Anda itu salah. Cara pikiran wong medhit kan paham ya? Apa Allah Ta'ala itu nyeritakno ning dzate piyambak ngomentari wong kafir in antum. Lha iku taktek iku jenenge bahasa Quran taktek. Pemotongan-pemotongan iku ruwete ra karo. Mulane wong goblok wis banget bener. Kan yo angel tenan, no? Dadi wong goblok wong top, wong jujur, wong top, wong moh kangelan, wong pinter. Mergo angel tenan. Iku rak padha alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim dawuhe Allah. Napa? Wes wong roh kabeh nek iku dawuh Allah. Nak saiki iya kana butuh mbok darani dawuh Allah total berarti terus piye? Kepadamu aku menyembah. Masa Allah menyembah makhluke? Wong sing didhawuhi iku makhluke. Iku mulane kula ndarani setiap mufassir mesti wali, asal ikhlas mesti wali. Mergo yo angel tenan ngure Quran. Akhire Imam Suyuti mau urun ngene tok, tapi ku dadekno ganjaran ila yaumil qiyamah. Semua mufassir cuma kita kan ngajine jalalan jadi ku memang suti ora diamuk tambah ribet. Nek kalau nate kasuf niku wis layak lah mulang jalalan. Kowe arung tau kasuf, ya ora bakal ya. Ngaji arang-arang njuk khatam. Mulane sok ben khataman sing biasa ra teko ora usah teko, malah lucu, napa? Ora ada jasa anggota kok. Malah lucu, malah wong aneh kok. Pembeli. Tidak cara Jawa jadi tutup kendang. Pokoknya sementing ngarep. Ngarep wis kadung ora. Tapi nek tekone hiburan malah kok oleh nopo. Hiburan. Nek niate khataman malah ora oleh. Wong ngarep rantuk kok melok. Nek niate hiburan wis timbang maksiat terus aduk. Penggembira jenenge apa? Nah, iya kana budu nak mbok arani dawuh Allah murni lho nek kata murni. Iku terus ruwete iku faqih faqala Allah li abdihi iya kana budu. Mulane sing bener iku iya kana budu ku dawuh Allah mesti saya ulang lagi. Iya kana budu mesti dawuh Allah. Tapi hikayatan angkau li abdihi tapi Allah dalam konteks menceritakan kaulan. Mulane Imam Suyuti nakdirno iya kana budu ekul ya abdi iya kana budu. Allah marai kekasih atau marai kawulane cung kowe saiki wayahe muni iya kana budu. Terus kawula iki muni iya kana budu. Ya berarti ya wis hamba matur ning Allah iya kana budu.
diwarai. Lah langsung Allah ngomong ngendikan ning kawulane iya kan abdu. Mosok Allah nyembah kawulane. Gak tau mikir ngono tuh. Serang arah ora kok. Terus mulai dong. Mulai. Ayo jajal iya kan abdu artinya piye? Kepadamu aku menyembah. Iku dawuh sapa? Allah. Terus Allah ngendikan ngono mek kawulane. Hikayat. Bocah kok ora paham. Awas. Wae ini khusuk ora pahaman. Lalu swarga aneh-aneh. Nah, mulane wa yuqaddaru qabla qauli ta'ala iyyaka na'budu qulu ning tafsir-tafsir. Kowe menawa maknane lafaz iku wis bingung. Dadi mesti wa yuqaddaru lan den kira-kirana qabla qauli ta'ala iyyaka na'budu apa qulu kata qulu. Dadi kok ngene kula ngomong Hasan anak kula atau Mil'al anak kula. Nah, ngomong jenengan bapak kula. Kata jenengan bapak kula ya omonganku. Engkau bapak kami. Omonganku, tapi ngomong dengan anak. Tapi dalam konteks melatih. Terus anak saya menerukan jenengan bapak kula. Ora kok aku ngukumi anakku iku bapakku. Kok yang ngomong kuwi lho, iki lho grup jalanan wong nganggur-nganggur tak omong. Cung, wong tuwek-tuwek lagu bae. Lah kelakuane cek koyo bayi. Ngaji wis mau tukaran WA. Paham kok? Wong ngajine jam 11 jam 6 wis teko ono. Aduh, niate jan dolanan. Tapi wis ora apa-apa dolanan. Cung, kowe darani aku iku gurumu. Engkau guru kami. Ya wis akhire mbok tiron. Kowe gak tau mikir. Lah nek iya kan nak butuh dawuh Allah taala ning kawulane berarti Allah nyembah kawulane. Yo iku dawuh Allah. Kanggo kawulane. Lah mulane Jalalain itu paling sukses gini. Qala ta'ala hikayatan an Yusuf. Qala ta'ala hikayatan paham ya? Jadi yo kabeh Quran mesti dawuh Allah taala, tapi dalam konteks hikayah apa pas Allah qala an nafsi. Allah menceritakan dirinya sendiri. Angel temen kadang. Lha iku pancen ruwet ngaji ku. Mun anak bodho sing rido wae timbang ora iso ngomong, malah ruwet menen. Paham? Ngomongnya keliru untuk duit tambah keliru. Ya eling-eling ya. Jadi taktek pemotongan ayat itu tersulit ini. Mulane Mbah Mun sering duka nek nang salah wakaf duka tenan Mbah Mun. Nate wonten yasinan fala yahzunka qauluhum diwaca terus ya duka betul. Karena nek terusno fala yahzunka qauluhum Muhammad kamu jangan risau terhadap komentar mereka. Yang isinya komentar itu inna na'lamu ruwet kan? Ruwet. Sing bener iku fala yahzunka qauluhum kamu jangan susah terhadap komentar mereka yang mereka berkomentar Anda tidak rasul. Paham ya? Terus Allah menghibur kekasihnya dengan ayat inna na'lam. Wis tenang ae mat, aku sebagai pangeranmu tahu kok kelakuane mereka. Kayak tenang ae tak lindungi. Nah itu harus ditulis wakaf lazim karena inna na'lamu tidak bagian dari qauluhum. Ya angel tenan. Lah terus Yasin ya itu mon rang fadilah Yasin. Fadilah piye wakafe diabrak. Terus ra sambung kan. Kita di selera ilmu, dekne di selera barokah. Ngomong ngono tok tetep disangoni wong dene kiai. Aduh amit-amit tenan. Kene sing tersiksa ki Mansur, kene sebagai ahli wakaf. Wong kula melok nitiki wakaf. Nak rapat yo berhari-hari. Iki mem iki lah iki tapi kan lagi kok tuh ada pergi kalau juga kalau ini insyaallah baru kayak Yasin swarga aku baru kayak wakaf salah hisab maksud aku yang mau ngisap wong awame Mas Kiai ini tak hisab lho apa ngisap wong awam wong awam salah wajar jenenge awam lha iki Saibul Fadilah oh tak tuntut yakin pokoke sing entuk sangu-sangu tak tuntut ora niat hasud mergo ben yo koyo wong pangerten nek entuk sangu mbok yo sinau lah fair apa fair untuk gaji nak ngantor ya bener toko kantor maca koran tanggal 6 Mei ngono kan gak etis pidato materi ra disediakno malah wong desa tak omong ngene wis seneng cara kula gak ngurmati umate Kanjeng ya sinau bar sinau donga wa macali mubarokan enama
Mergo piye-piye ciri tamu apik wa ja'alani mubarakan. Barokah itu hati wong kepikiran kepengin ngaji, kepengin saleh. Iku jenenge mubarakan nama. Ora kok kowe teko wong delok kowe ora eling akhirat, ora eling pangeran. Ilinge malah enak dadi kiai. Mulya. Lho iku ya dunya lek. Mulya iku dunya. Ora ora dunya ora akhirat. Wali ku ora ngene iku, wali man idzaru dzikra wa. Wali ku wong sing nak mbok delok terus ngelingno kowe ning Allah. Mulane kula seneng terkenal ahli fikih, mboten niat sombong. Ben wong terus kepengin belajar halal haram. Ana ndi ngomong fikih. Halal. Ben wong terus yo bahaya tenan gak halal haram. Ora penting kehormat aku ora penting blas. Tapi terus aku kepengen wong terus eling piye carane belajar. Jadi misalnya wong roh Gus Afif, wah enak jadi hafid. Terus sanggup ora ngene iku. Paling gak terus eling iku mukjizate umat Kanjeng Nabi. Wong lafat kok kena diapal. Quran lho sak halaman. Kita kon ngapal nganti tuwek wanen ora iso. Quran 30 juz kena. Ku nek ora mukjizat ndek iso. Aku yo gumun. Wis buku novel lho, 3 halaman. Kon ngapal kowe tak gaji. Tak bayar anake apa. Sak dhuwure ke pidato yakin. Wis biasa. Biasanya pidato paling satu hal paling piro paling dhuwur. Piro? Piro? Mosok sakmono. Tak lipatane nak tak tukokno koran apa? Biasanya berita koran Mas, Surabaya terus ya misalnya demo, gak dari peristiwa ini Surabaya kan tulisan pertama Surabaya. Di Sidoarjo terjadi kecelakaan melibatkan tanggal ya terus. Nah, 5 juta wes do beli 10 juta. Kenapa iki Mansur, Bro? Nggih. Roh. Kira bisa benar bro? Iya sami. Kira bro? Kira ya, tapi bro ya. Second dah. Lah setorane jeng sampun. Ya saiki tak tukono koran apa? Tika ge. Tika pos. Tak wacok. Sampai baru menjadi. Ngono sing kecelakaan Sarmen dadi. Engko enggak apa-apa dadi ngatimen itu. Panik aneh. Bareng Sidoarjo pokok Jawa Timur. Lapangan lu kudu sak persis ya. Iya. Lho kok anu jan wis pancen. Iya. Kadang ora paham kok cacah tamat SD khatam kan ora paham. Ngono yo fase narabaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusai lail wa nisfahu wa sulusu wa ta'ifatun minal ladzina ma. Yo apal tenan. Malah saiki model saiki baris keberapa dari bawah. Aku kiai iki kan ora. Baris Mas. Ya angkat tangan ya. Baris halaman. Waduh malah. Ayat. Wah apal kasiat ha. Lah iku mukjizat. Mestine kena wong ngapal Quran luwanya banyu iku roh iku mukjizat kan. Di antara mukjizat iku ana jiluhum fi sudurihim wa fi riwayatin masahifuhum fi sudurihim. Dhisik iku nyon sewu, rahib Bukhairah iku ya bingung. Bingunge iku Injil kan mudawwan mastur, ditulis dan dibukukan. Lah iku rahib Bukhairah ketika di antara definisi mati Nabi iku ana jiluhum suduruhum. Bagian wasahifuhum sudurum. Pokoknya dadane iku Qur'ane, Injil kalau dulu bahasa Qur'an itu Injil zaman masih orisinal. Ana jilhum fi suduri. Pikirane wosok. Warang ra umat Nabi kapit-kapit itu. Luwanya pun anak laris semak lu. Niku ambek omongan mbek kancane ditelepon Mas, langsung terusno Mas. Iya. Iso. Tok ya. Iya misalnya bar ditelepon kancane kok la Yusufu aku wahabu la bina nabana fi dolalim binik tulu Yusuf terus telepon kuring ngomong terus nana yo la Yusufu wahabu wah top tenan tinggal temoni tamu tak telepon dia tamu lho ono sing kepayon sedina ping pindho yo balak-balakmu lho Mas yo pas lari-lari sing kok Duk enak cerita aku Pak Duk ku agelap yo sedina kepayon ping pindho rusak hafid ono kepayon berarti nak video ya? Isu khatam dulu. Kalau dulu. Isu khatam. Maksudnya dua cok kafe? Iya. Gak mencolot. Gak nyala. Didum terus kok tampil mana? Iya. Didum malah. Tapi jam mana tenan? 8 jam sakit. 8 jam sakit. Pelaku kafe. Tapi hebat.
Kok iso aku dhewe? Iku jelas gak mikir, nak mikir gak iso. Misalnya barwadduha alam nasra nak wong kitab mikir barwadduha opo. Nak wong Quran gak wabrak yo bener. Wadduha alam nasra watiri yo urut apa? Syaratnya betul tadabbur kok. Iya syaratnya. Bener ra iso karo. Ayo gimana kok iso. Iku lho kiai-kiai sing ora hafal Quran, muni Yasine mubeng ingkana to. Wae Jamiul Ladain apa? Mukhtar. Cek komidun balik. Jare sing guri-guri wah komidun men. Awale sese deleng lagi. Faidahum yi faidahum. Mergo ingkana ila sohatau. Wae faidahum cek komidun. Jare sing guri-guri balik meneh. Ku nak ngapal Quran ra iso, wis langsung mesti bener. Enak. Enak iku. Kulo nang sore ndok sama. Terus aku ya tak angen-angen. Ya Allah, senjene mati Nabi mukjizat. Iso. Tak cilik bisa. Iya, tak cilik bisa. Wes, ana sing dolanan HP. Kulo nate khataman bocah khataman teng Jawa Barat. Bapak ini kultus teng kula, Gus khataman anak kula jenengan rawuh. Umur piro bocah? Tamat SD, Gus melok paket tamat SD khatam. Lo teko ora tak pikir ya semaan kaya ya kaya Gus Safi ki Mansur sono ana mikire sithik-sithik jenenge kena ekonomi mbok kena ben wae ora ora lah kok jenenge mikir macam-macam. Betul kan HP Mas. Itulah HP lho. Suwat antara Qur'an suku ngono itu kan. Jebule ICB akan mek kancane. Bener Mas, hebat ya. Kowe nak ke ana jiluhum fi sudus mujizat gak iso. Oh toh sak jusune plengak. Komunikasi biasa pidato alimun hakim mesti hakimun hakim. Alimun hakim. Segala padha Quran mas latihan traweh. Bil ya latihan traweh bil. Imame maca inna rabbaka hakimun alim. Makmume gak trimo alimun hakim. Bantah-bantahan. Akhirnya makmumnya saking mangkel delok tak ya tengah-tengah salat iku dari imam yo delok bareng bar debat ngerti sing bener kan wong nganggo mushaf akhir mau pi salat iya ada Mas padahal untuk rong juz dan rajul rakaat kedua wah gedon jare apa terus akhirnya cocok kan kapan-kapan nak salah rasa eleng cak mbaleni bareng terus kan eleng nongkok wae apa kok nek wis ben dolanan HP zaman kalau dugi wis tok jus 17 sampe kok dolanan wis setara potensi sama kok berat murid umah tim zikir merokok mutasibas itu dolanan nah awak dhewe kan ya tetep cek mikir maksudnya pemene kok kula kan rada paham malah mikir pancen kadang ngene akhirnya tak adem-adem atiku mari kene ya mikir ya kono ora mikir Bawa aja nih mujizat tenan, wes tok tenan. Zaman itu ribuan, mungkin juta. Sama nanti orang Mesir, lomba hafid cacili. Orang Indonesia tuh paling awal kan Mesir, Mesir. Sampai di Mesir Nyon Sewu, ketika ada mazhab Syafi'i atau Fadl ini Syafi'i, hafidul Quran, wa ibnu apa Sabi, itu biasa. Maksudnya Nyon Sewu cara perasaan orang Mesir itu gak wow banget. Nah sampean tua-tua ini kan mosok. Iku dhisik kiai gini. Bareng saiki cah Indonesia itu kiai Indonesia mulai biasa Mas Robo. Nah ana cerita mazhab Imam Syafi'i hafal Quran 7 tahun 9 tahun dhisik kan koyo wow. Kan rata-rata tren Indonesia kan umur piro? 17. Itulah soalnya sing nganti mati rapal. Tapi saiki roh ngene koyo biasa wis. Stop. Ya, tapi nak kita yang nekuni makna itu tetap protes. Mereka melok sakit. Sakitnya itu wong ayat mestine ditatek diputus. Tapi ora diputus. Kaya iki mau. Padha-padha sak ayat, rungokno ya Mansur. Kan sak ayat iki. Tapi kok terus qala ta'ala napa? Qala. Misale cangkem elek, lha kabeh Quran nak qala. Mergo pertama ngikayahno dialeke wong kafir mbek khazanatu jahannam. Nah, cerita dialek iki wis selesai. Terus wa madu'al kafirin mulai lagi dawuh Allah Ta'ala sing an-nafsi. Paham nggih? Sing mau dawuh Allah Ta'ala hikayatan angqaulil kuffar li khazanati jahannam. Terus Imam Suyuti urun qala ta'ala wa ma du'aul kafirin. Itu kan misale cangkem elek. Lah Quran kok gak qala. Bocah geblek kok.
Paham ya? Lah iku sak Quran ora ana potongan, ora ana tanda kutip, ora ana koma, ora ana titik. Lah kira mufassir sing urun iki wayahe qala ta'ala hikayatan apa qala ta'ala an-nafsi. Dong ya. Lah padha iya kana butuh ya mesti dawuh Allah taala, tapi kowe iso bayangno nak qala ta'ala an-nafsi. Yo wo tenan bener ya, mosok Allah dawuh ning kawulane iya kana. Asih bener apa qala ta'ala hikayatan an abdi. Terus kawulane nirokno iya kana. Ya nak pertama nyen dawuh Allah taala, tapi pasti Allah taala niat mulang apa? Mulang. Ekul ya Muhammad iya kana. Terus Nabi nirokno iya kana. Ya wis saiki diambil alih ku jenenge qaulu abdihi. Sing nirokno qaulu wa utawa qaulu wa sing mulang abdi. Dong ha. Nggih. Bocah ngomong ora apa. Ya padahal ngomong lha ya mosok meneng ae malah. Profesi. Coba hisabe gede, anak sing yasinan ora entuk bayaran, entuk Saiful Fadilah iku ora pati di bisa. Terus kiai berkate paling apik kan. Beda ya. Beda berkate. Ayo beda. Ditengeri. Kau kasut nih Pak. Wes iku dalika fadwa yutihi mayasa. Wis rasa hasud. Aku kiai ini berak dari orang berak hasud, berak apa? Berak ngandani. Ya dadi iki terus sekolah wa madu al. Lah normale kan ditaktek to Mas. Ditaktek gimana? Ditaktek itu dipotong. Nah, tapi Quran kan gak ono ngono. Akhire yo mufassir sing urun ngono iku. Mufassir. Napa sing urun niku? Mufassir. Akhire mufassir urun qala ta'ala. Lah misale pertanyaane mau qala ta'ala. Quran kok gak qala ta'ala. Bocah cangkem eleke ngono. Angel. Dong ya. Dadi padha iya kana budu dawuh ulama kabeh ya wa yuqaddaru qabla qaulihi iya kana budu ku. Mergo liyakuna dzalika min qaulil abdi li rabbi. Ben iku didesain dadi dawuh kawula ning pengiran. Tapi tetep qala ta'ala umpamane awal-awal sing mulang. Allah. Bocah kok angel. Wadah bendina salat maca iya kana amit. Mane gak ono nure, Mas. Potongan ora paham. Mesti nek paham tenan ono nure, aku niteni lho. Yo ketara lah. Apresiasi malaikat, itu kan nur ketemu nur kan dadine nur. Tapi ya sampai belum sholat. Aku tahu delok ning Fadhailul Ulama iku malaikat ning langit iku ora roh bumi. Sing malaikat jenis iki. Roh iku bibuyutil ulama. Fa inna buyutal ulama bin manzilatin nujum bisam. Dadi ngono daerah ora ono ulama masih bumine peteng. Malaikat ora pati roh. Tapi nek ana ulama iku biman zilatin nujum fisam. Malaikat sing jenis iki, nak malaikat Israil hafal kabeh. Malaikat Israil azab iku serowan. Malaikat rahmat mana sing pilih-pilih iku. Israil wis kabeh roh. Malaikat rahmat iku pancen rodok priyayi, Mas. Omah ana asune wis ra iso mlebu. Ana gambar purna ora iso. Israil pantak, tak santai. Cara latat khulul malaika betan fi kalbun wala Israil ngono enak Mas. Wedi mati gambari wong ayu blodor ana. Gambar pintu, gerbang, kamar wis mobil. Piye masuk ora kecekel lho. Gak misale nak lunga ning mobil berarti apa? Omah, gerbang, kamar. Sesuai ini. Tapi rawan dicoplos, bathuke. Ora iso mati ya mergo ora tadul malai. Tapi Israil enggak bisa. Tanpa kompromi. Mulane akhirnya surahul hadis la tadkhulul malaikatu ay ghairu Israil mesti tambah. Israil ora urusan kok. Ada pelan-pelan. Masuk ke pasar banan ya butuh jubuk santai. Tapi pas HP malah seneng ya malah HP. Alhamdulillah. Tapi nak malaikat itu ada sing ora delok bumi Mas kecuali delok omahe ulama. Kalau apa? Fa inna buyutal ulama iku jiman silatin nujum bisa.
Mulane nek ana daerah riyen Habib-habib sing alim alama sing kepengin nyafaati umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul Habib Ali Al-Habsyi Sahibu Simtid Duror. Di antara keramatnya kan ada daerah sing nyuwun sewu cara saiki ahlul maasi. Tapi beliau saking sayangnya ra kepengin ahlu hadil qaryah disiksa. Napa? Terus beliau masuk daerah situ. Bulan ana Habib Ali dadi mahalun nadzarillah napa? Mahalun nadzarillah. Wes akhire mlebu ayat wa ma kana Allah liyu'adzibahu wa wes akhire mulane dawuh Imam Syaroni iku kejegeman gedeng wong alim utawa wali sing ning daerah-daerah sing rapati bener iso wae niate nyafaati. Mergo ketika ada wa anta fihim kan Allah di alasan mengazab. Saiki ana wa anta fihim. Itu sampai segitunya. Mergo iku dadi mahalun nadzarillah wae. Sing didelok ya iku. Lah bumi ya padha, bumi iku umpama ora ana sing rukuk meneh, ora ana sing sujud meneh. Allah wis gak ada alasan menetapkan bumi iki wis dadi mahalul azab. Tapi Allah mempertimbangkan laula rijalun ruk'au wasibyanun ruddaun wa bahaimu rud'aun la sababna alaikumul adzaba sabr. Ane masyhur umpama aku ora delok cara iki dohire lafaz kan umpama aku tidak mempertimbangkan di bumi masih ada yang sujud. Wis pokoke dunya tak entek. Mulane la taqumusa hatta la yuqala fil ardi Allah. Kok iki pemenang ana sing ijek ngaji jalal. Sawi aman. Pemenang ana sing gawa sawi. Waduh. Tambah wedi malah sawi. Waduh. Pemenang tekan isu. Oh, apa meneh tekan isu. Tambah sungkak. Wah, oleh musaru afil khawat. Oleh kesusu. Jadi eling-eling wa maka napa aling atibahum anta. Terus wong kudu dadi mahallu nadzarillah napa? Mahallu nadzarillah. Lane dawuh Said Zabidi tenggene riwayat-riwayat pas cerita fadilah ayat kursi. Ayat kursi dibaca, itu radius pengamanannya sampai arba'ina baitan sangka sing maca. Mulane kaya kula misale maca ayat kursi mesti langsung eling minimal arba'ina baitan mimman haula. Mulane wong alim asfaqun nas, wong paling welas ning tanggane hakikate wong alim. Ketika ada rapat malaikat azab, iku ora sida azab sing dipertimbangno wong alim. Nah, ke sentimen hafid talbon. Mubalak ya talbon, tapi kok malaikat ra trimo ngono mubalak itu rada angel. Rada angel. Tapi wis talbon. Ora rayune bagian dokumentasi. Apa? Mergo piye-piye ku mahallu nadzarillah. Jadi mulane kula anggar teng daerah-daerah terus ana masjid itu seneng, ana langgar seneng. Piye-piye ana tempat sing mahallu nadzarillah. Wis kok ngene lah misalnya contoh paling gampang, misalnya contoh analogi paling gampang Mas. Di bis itu penjahat semua. Di penjahat itu ada yang bawa anak Anda. Mestinya saking mangkelem teorinya kan bis itu diledakkan atau padahal satu bis itu penjahat semua menculik anak Anda. Cara kowe nyuwun sewu presiden atau menteri atau pangap, enggak menghancurkan bis itu alasannya apa? Di situ ada anak Anda, ada orang yang kamu cintai. Jadi ya sudah itu mahalun nadzari. Itu yang kamu lihat. Sehingga tapi padahal misalnya sing jatuh 50 anak mau sitok. Mestinya cara berpikir, tapi anak mau sitok penjahatnya 50, mestinya yang dipertimbangkan yang besar. Kalau yang besar berarti mereka layak dibuang. Kami mesti kaya ratu ojo ngono. 49 wong ora penting, penting itu. Sitok anakku ngawur. Nah, wali ning gone bumi iku kira-kira kaya ngono. Paham? Tapi ning kitab-kitab kok wali urung balik. Mulane kita tak rayune ya supaya apa? Mubalek masuk. Iso. Nah, hafid iso. Mergo kan fi qalbi Quran isih digolek-golekno dalile isih ono. Inna wa ta'ala yu'adzibu qalban wa al-Quran. Iso lah digolek-golekno. Enak mubalek. Tapi nak wong alim sing kersa pidato cek masuk. Tapi sing bali profesi abot Mas. Ya kaya Mbah Mun wong alim sing kersa pidato tapi gak bali. Wong tetep sepakat darane wong alim. Ora ono sing darani. Tapi nek waktu kita wong darani. Lho beda Mas. Ono Habib utawa wong alim. Nek pidato Habib sing kersa pidato. Mbah Mun wong alim sing kersa. Nek bali ku ora dari awal min awalil amri darani yo. Itu langsung apa? Balik alim.
Masuk ya. Iku klaim iku. Ya jadi kena aku pengen nyontok nama halun nadzariyah ya misalnya sabis. Nggih, besu penjahat semua nyulik anak atau nyulik bojomu. Bojomu sitok nggih men sitok kan ada. Aja kaya cerita ning Jawa Timur lho. Ana wong numpak motor anyar, ngajak bojo. Bareng golek sing selamat motor itu. Ditakoki Pak polisi, "Kenapa Anda nyalakan motor dulu? Kok ndak istri kamu?" "Oh, kali itu di rumah Bang." Kalau motor hanya misalnya kowe di bojo kok sitok, terus ning bis iku diculik. Terus keputusan polisi atau siapa lah ingin mengamankan itu misalnya bis itu diledak mesti kira oleh mereka mahal nadzarika itu bojomu tuh Satu-satunya. misalnya sing do mangkel mbek bojo sing tuh sing dicantakno bojo sing ra trimo iku cara gak jenis apa wong harmonis anak ya sepakat ya Nek bojo jadi potensi tipu. Tak boleh ganti ya. Potensi ganti gampang. contoh sing mujba aleh apa anak muga-muga ngaji iki bojone do krungu ya iku senajan to sitok iku mahal lu nadzarika pasti kamu usul bis itu harus diselamatkan piye-piye ana anak sale sak bis supire ugal-ugalan sing numpaki wong fasik kabeh bis ngono numabrak weta semalah misale tapi nek tiga idza akhbaro kamu khbirun niku ana anakmu mesti langsung selamat dari kira-kira koyo ngono gambarane betapa sayangnya Allah taala ning hamba-hambane semua kita hambane iku nek ana mahallu nadzarillah no mahal misale ana wali ana contoh cek wali lho apa pengen rayu supaya ana Mau balik. ora iso kita ora ning kitab-kitab contohnya cek wali piye carane Balik dadane wali. kon ra seneng dhuwit Mas syaratnya amplop piro wae gak ngefek padahal cek apa ngefek maaf Diterima tapi gak disenengi. ya jadi eling-eling wa maka ana wa li adzalum jadi zaman Nabi Sugeng wong kafir kan akeh wong munafik tapi tetap Mekah itu makmur mergo didelok ana Kanjeng saiki ra ana nabi warasatul anbiya para habaib para ulama iku warasatul ulama cuma ya mubalek digolek-golekno niku sing apa ya tak ora mubalek sih iku kan mubalek asli sing nek hadis-hadis li balik iku mubalek sing jek bener maksudnya mubalek sing jek hisbah apa orisinal iku ikhlas saiki kan mubalek sina iku profesi misalnya ana sing luwih prospek sing dhisik di cancel Wis yo do pinter udah perhitungan apa. Dadi eling-eling malane kita kudu ngaji. Piye-piye ben bumine Allah iku ora pantes entuk azab. Mergo ana mahallu nadzarillah. Eling-eling hadina la rijalun ruk'un wasibyanun ruddaun wa bahaimu rutta'un nasabna alaikumul azaba sob. Jadi kadang mahalun nadzarillah itu terima wedhus sapi, mergo ora tau dosa, jujur ora tau korupsi, ora tau dosa. Bayi. Wis yo to bayi sing ora dosa. Mulane salat istisqa disunatno nggawa kewan. Iku cara pangeran sakjane njirir kowe. Iki lho, kowe dongamu ra ngefek iki lho wedhus gawa. Salat istisqa salat paling sinis ning manusa. Kan kesunatane kan kon nggawa kewan. Mergo iki sing masal lho. Lho kan hadis ngono, wa bahaimu ruttal. Mulane Nabi Sulaiman masyhur kan ketika kering kerontang, karo saiki kemarau panjang Nabi Sulaiman sampai istisqa. Terus pas neng dalan ketemu semut pas apa? Ndonga. Terus ngendikan Sulaiman sudah cukup doanya semut ini kemudian tidak jadi istisqa. Itu kan luar biasa. Jadi nak sebab ngono iku menungso gak ngefek Mas.
polae lho kira-kira. Sing ra nguwati kok manusa polae. Kadang pola. Wong sawane pidato ana hitung-hitungan, padahal sawangane yo jauh. Polae lho.